Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah fala hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah, Bapak Dedi, teman saya. Terima kasih Pak Dedi. Senang sekali saya bisa bermuwajah, bertatap maya untuk bisa ketemu dengan para Bapak Ibu guru madrasah, guru dan tenaga kependidikan di Man Insan Cendekia Sambas ini. Yang saya banggakan, saya muliakan semua Bapak Ibu guru dan KTU. KTU hadir Pak, KTU? Mana Pak KTU-nya? Oke. Alhamdulillah kita dapat bermuwajah. Namun mari kita berdoa dulu meninggikan cipta dengan membaca suratul Fatihah. Menfatihai forum ini, semoga apa yang kita lakukan ini berkah, manfaat. Kemudian semua urusan kita, urusan yang sangat mulia yaitu urusan pendidikan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi niyyah wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi, khususan ila hadrati muassis Kementerian Agama Republik Indonesia. Sya'unillah lamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman semuanya, para guru, nanti saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan KBC, dan tentu nanti saya kaitkan dengan apa yang menjadi tugas kita, yaitu sebagai guru madrasah, dan apa hal yang sangat penting yang harus kita pegang ketika menjadi guru madrasah. Karena itu saya akan menjelaskan apa sih pembeda antara guru madrasah, apalagi Man Insan Cendekia, dengan guru sekolah umum. Nah, kita harus ada pembedanya. Tentu terakhir nanti teman-teman bisa bertanya apa saja terkait dengan apapun yang saya sampaikan. Di awal ini saya mengajak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita syukur betul Bapak Ibu dan saya, kita semuanya, terutama Bapak Ibu ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi guru. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu ini ditakdirkan sebagai sebagai pegawai pabrik, sebagai misalkan di pegawai yang ada di bank itu Pak, yang bagian melayani itu trainer Nah, bayangkan misalkan mereka harus senyum dengan senyum yang palsu. Dan pokoknya semuanya. Jadi kita beruntung sekali ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi guru ya. Menjadi guru lingkungan yang ya sekalipun mungkin nggak banyak uangnya, tapi di lingkungan pendidikan itu berkahi, dan mungkin rezekinya juga nggak begitu banyak dalam bentuk uang, tapi rezeki dalam bentuk yang lain itu pasti melimpah dan melampaui dari profesi-profesi lain. Ini yang harus kita banggakan. Apalagi Bapak Ibu ini ditakdirkan di guru Man Insan Cendekia. Jadi Bapak Ibu ini bukan orang sembarangan, bukan sembarang orang, diberi amanat titipan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik, menyiapkan murid-murid yang pilihan juga, yang pilihan diseleksi secara nasional. Bapak Ibu ini juga diseleksi secara nasional, jadi bersyukur betul atas semuanya itu. Murid-murid kita itu kan bukan murid-murid sembarang juga. Tahun ini itu
kalau nggak salah pendaftar itu kan 35.000 kalau nggak salah ya Pak Deddy ya. 35.000 mereka bersaing untuk bisa merebutkan kursi yang ada di murid-murid Wan Insan Cendekia. Kalau nggak salah hanya 3.000-an yang diterima. Nah itu jadi betul-betul pilihan. Nah Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita ini itu disiapkan oleh negara untuk mengambil peran mengatur bangsa dan negara ini dengan perspektif madrasah. Dengan perspektif madrasah, tentu kita tidak rela negara ini dikelola oleh orang-orang yang tidak mengerti agama, tidak suka agama, bahkan benci kepada agama. Kita tidak rela. Ya, karena itu negara ini, terutama Kementerian Agama, berkepentingan untuk menyiapkan peserta didiknya yang unggul-unggul itu untuk kelak menjadi calon pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan. Nah, Bapak Ibu ini terlibat dan dilibatkan oleh negara untuk menyiapkan itu semuanya. Ini Masya Allah dan harus disyukuri betul. Harus kita syukuri betul. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan ini bukan urusan ecek-ecek itu ya, bukan. Tapi orang terdepan yang akan menyiapkan calon pemimpin bangsa di masa depan, yang pemimpin itu cara berpikirnya itu ala madrasah. Nah, nanti saya akan menjelaskan spesifik bagaimana berpikir ala madrasah itu. Nah, ini penting. Jadi negara kita juga sekarang ini terkait dengan situasi internasional tidak dalam kondisi baik-baik saja, ya. Jadi kita harus gimana ya ikut untuk mengambil peran, mengambil tanggung jawab juga untuk mengatasi bangsa ini dengan cara dan kewenangan kita masing-masing sebagai guru, ya, dengan cara menyiapkan murid-murid kita untuk bisa mengambil peran kelak di negara ini untuk bisa ikut membangun bangsa ini, teman-teman sekalian. Karena itu mari kita bersyukur. Nah, cara bersyukur, definisi syukur itu kalau menurut Imam Al-Ghazali itu tasarrufun ni'ami ala ma yuridu bihil mun'im. Tasarrufun ni'ami ala ma yuridu bihil mun'im. Menggunakan kenikmatan itu sesuai dengan tujuan untuk apa kenikmatan itu diberikan. Nah, ini bisa dimaknai secara luas, bisa dimaknai sempit. Nah, kalau konteks nikmat Allah itu ya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, apapun Gusti Allah menciptakan jin dan manusia ini ya semuanya itu pada akhirnya itu untuk beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi dalam konteks kita yang ditakdirkan oleh Allah menjadi guru ini, tujuan Bapak Ibu sebagai guru ditugaskan di Man Insan Cendekia itu kan untuk menjalankan tupoksi, tugas pokok dan fungsinya untuk mendampingi murid-murid kita. Ya, merencanakan pembelajaran, mengevaluasi, menganalisis, menindaklanjuti evaluasi dan seterusnya itu. Itulah tujuan Bapak Ibu itu di SK-kan untuk mengemban. Itu semuanya adalah nikmat, itu kita syukuri. Artinya begini, kalau ketika jabatan Bapak Ibu kita, ya termasuk KTU, para staf dan seterusnya ini, itu digunakan tidak sesuai dengan semestinya, itu berarti sama dengan mengkufuri nikmat. Dan ketika kita menjalankan tupoksi kita sesuai dengan aturan, sesuai dengan ajaran syariat, itu berarti kita mensyukuri nikmat. Tasarrufu ni'ami ala ma yuridu bil mun'im, seperti itu konsepnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa harus kita syukuri? Karena jelas Bapak Ibu sekalian, saya ingin dulu ini ya, disclaimer dulu ya. Mungkin saya nanti banyak ceramah, dari mohon bersabar ya. Mohon bersabar ya mendengarkan, mungkin agak membosankan, tapi saya pastikan ini penting untuk kita semuanya. Bagi para guru, apalagi Bapak Ibu sudah kadung ditakdirkan oleh Allah menjadi guru Man Insan Cendekia, menjadi tenaga kependidikan, staf di Man Insan Cendekia. Karena itu ini harus kita pahami bersama agar kita frame-nya itu sama gitu ya.
Jadi mohon maaf nanti agak ceramah, mohon bersabar. Saya lanjut ya. Kenapa kita harus bersyukur ya? Karena jelas ancaman Gusti Allah itu apa itu? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, apabila kau mau bersyukur atas semua kenikmatan Allah ini, tadi kenikmatan bisa berupa takdir, berupa menjadi guru, mengabdi di majelis jadi kiai dan seterusnya. La azidannakum, janjinya Allah pasti Allah akan menambahkan kenikmatan itu. La azidannakum ini kalau kita lihat kalimatnya, lamnya ini lam taukid, kemudian nunnya itu non taukid saqilah, nun taukid saqilah. Jadi sungguh Allah akan menambahkan. Nah, sampai segitunya ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, hanya saja begini, menambahkan nikmat itu tidak selalu berarti bahwa nikmat mal, nikmat harta benda, nikmat uang kita tambah, tidak seperti itu. Jadi bisa jadi seperti ini nikmat itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi misalnya kita melakukan kebaikan, itu kan berarti kita sama dengan mensyukuri. Nah, itu Allah nanti akan menakdirkan kebaikan yang kedua atas kebaikan pertama. Kemudian Allah nanti akan memudahkan melakukan kebaikan ketiga atas kebaikan sebelumnya. Terus begitu, kebaikan-kebaikan. Itulah bentuk la'azidannakum yang pada saatnya maka kebaikan itu akan begitu banyaknya yang tidak bisa dihitung lagi. Nah, sebaliknya wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Azab yang syadid itu bukan berarti misalkan Bapak Ibu ditakdirkan sengsara atau dapat musibah, kecelakaan atau apa, tidak sekedar itu. Tapi yang justru syadid, yang sangat kita takutkan itu adalah ketika kita ditakdirkan oleh Allah melakukan kemaksiatan, yang kemaksiatan itu kemudian memunculkan kemaksiatan kedua, yang kemudian Allah dengan kemaksiatan kedua itu Allah memudahkan kita, memberikan fasilitas kepada kita untuk melakukan kemaksiatan ketiga dan seterusnya seperti itu, yang kemudian tidak diberikan taufik hidayah berupa taubat, yang kemudian pada akhirnya tiba-tiba meninggal dijebloskan di api neraka. Ini loh yang kita khawatirkan itu. Jadi bisa jadi Bapak Ibu sekalian ya, bisa jadi kemaksiatan yang kita lakukan itu dampak dari pengkufuran terhadap nikmat sebelumnya. Kita ditakdirkan malas mengajar, bisa jadi karena maksiat sebelumnya. Kita ditakdirkan, jadi gini, maksiat itu ada dua. Nah, ini sekali lagi saya konfirmasi ulang bahwa mohon bersabar, saya agak ceramah ini. Tapi saya pastikan ini penting untuk kita semuanya, bagi yang menganggap penting. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi maksiat ada dua. Ada maksiat sebagai azab, ada maksiat sebagai ujian atau bahkan sebagai anugerah. Loh, kok maksiat kok anugerah gitu, piye cara maknani Pak Dedi ini? Ini saya jelaskan biar nggak salah paham. Maksiat ada dua, maksiat sebagai azab, siksaan, tapi ada juga maksiat sebagai mungkin anugerah ya, atau ujian. Nah, cirinya begini. Kalau Bapak Ibu ditakdirkan oleh Allah melakukan kesalahan atau kemaksiatan, melakukan dosa, kalau itu merupakan lanjutan dari maksiat sebelumnya, nah itu biasanya maksiat sebagai azab. Nah, yang kedua, ciri kedua, apabila kita melakukan maksiat, kemudian nggak ada rasa ingkisar. Ingkisar itu semacam rasa menyesal, rasa hancur lah hatinya itu, sedih. Tidak ada rasa sedih sama sekali, itu berarti maksiat azab. Nah, orang jalan melakukan maksiat santai, biasa-biasa saja, nggak ada rasa menyesal di hatinya sama sekali, ya itu berarti kita sedang diazab oleh Allah karena maksiat sebelumnya. Nah itu kita hati-hati betul, karena itu kita bersyukur tadi. Yang kedua, maksiat sebagai ujian. Itu cirinya biasanya maksiatnya tiba-tiba tanpa direncanakan. Misalnya kita jalan begitu, kemudian ketemu cewek gitu, atau cewek jalan ketemu cowok,
kemudian matanya